saya hormati Bapak Andes Nahdian Aziz, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar Pancasila, dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Berikutnya saya di sini akan mempresentasikan hasil dari observasi desa saya, Mekar Mulia. Perkenalkan, nama saya Eka Lina Yunita dengan NPM 2301032009. Oke, lanjut materi. Yang pertama ada sejarah desa Mekar Mulia. Desa saya adalah salah satu dari 17 desa yang ada di Kecamatan Sekampung dengan luas wilayahnya mencapai 1058 hektar. Desa Mekar Mulia itu resmi dibentuk pada tahun 2006 karena terjadi pemekaran dari desa sebelumnya, yaitu Desa Trimulyo, dengan kepala desa yang pertama yaitu Bapak Idrus Bali, yang terdiri dari 5 dusun dan 15 RT dengan jumlah penduduk desanya mencapai 2.379 jiwa dengan 650 kepala keluarga. Selanjutnya ada penerapan kepancasilaan di Desa Mekar Mulia. Sebelumnya, Pancasila adalah sebuah pedoman kehidupan bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan. Tujuan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah agar dapat mewujudkan pola hidup yang bersahaja, menjunjung perdamaian, menghindari kekerasan, bersikap terbuka, dan menghindari sikap kedaerahan yang berlebihan. Penerapan Pancasila yang pertama itu ada ketuhanan. Itu salah satu contohnya ada saling menghormati antar tetangga walaupun berbeda keyakinan. Yang kedua ada memperkuat toleransi di antara para pemeluk agama dengan memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Ada memperlakukan tetangga dengan baik, misalnya itu berbagi oleh-oleh, habis pulang ziarah mungkin ya. Yang kedua ada pengamalan sila kedua, ada kemanusiaan. Contohnya itu ada penerapannya itu dengan menghormati tetangga walaupun itu beda agama, ras, golongan, menjaga kerukunan antar tetangga, tidak membeda-bedakan tetangga, dan menjaga norma kesopanan di lingkungan tetangga. Yang ketiga ada pengamalan persatuan, yaitu penerapannya ada saling bekerjasama dan mengkoordinasi, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau keluarga, tidak memaksakan keinginan kita terhadap orang lain, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang keempat ada kerakyatan, itu ada mengikuti pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, RT maupun RW. Aktif mengikuti kegiatan musyawarah warga dan melaksanakan keputusan hasil musyawarah bersama. Yang kelima ada nilai keadilan. Penerapannya adalah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai wakil masyarakat, membantu tetangga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial, dan mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang selanjutnya ada penyimpangan nilai-nilai Pancasilaan di Desa Mekar Mulia. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, menganut agama namun tidak menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, yaitu melaksanakan ibadah. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan, diantaranya adalah karena kesamaan pekerjaan yang
ada dua orang pelaku yang mengintai pada salah satu rumah warga. Satu orang bermodus waktu itu menanyai korban dan satu lagi melakukan aksinya. Solusinya itu adalah kegiatan yang positif yang bisa menambah penghasilan masyarakatnya seperti membentuk usaha dalam bidang makanan, kerajinan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, penyimpangan persatuan Indonesia. Itu ada tawuran antar pelajar. Mungkin solusinya dengan memberikan pemahaman kepada pelajar bahwa itu tindakan yang kurang baik. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ada mengabaikan pendapat masyarakat minoritas dan mengambil keputusan secara sepihak. Hal ini berdasarkan keputusan beberapa warga mengenai musyawarah tentang rencana kemajuan desa. Masyarakat dimintai pendapat terkait harapan desa ke depannya, namun pada akhirnya pendapat beberapa masyarakat tidak disepakati dan memilih menggunakan keputusan lain tanpa bermusyawarah lagi. Solusinya itu adalah apabila keputusan masyarakat tidak sesuai dengan harapan kita, dengan kita, sikap kita seharusnya lapang dada. Karena bagaimanapun keputusan yang diambil dalam musyawarah adalah keputusan yang terbaik yang telah disepakati bersama. Yang terakhir ada penyimpangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu ada target penerima bansos tidak tepat sasaran. Salah satunya karena pihak yang berkuasa itu mengajukan kepada keluarga atau saudaranya yang mempunyai ekonomi yang tergolong mampu. Solusinya adalah yang pertama adalah dengan memberikan sanksi kepada pihak yang berwajib ya. Yang kedua adalah dengan melakukan pengawasan yang ketat pada saat mendata calon penerima bansos. Mungkin dengan menyuruh firmannya, ada tulis seperti apa, ekonominya bagaimana, berhak enggak sih menerima bantuan tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya membuka sesi tanya jawab untuk dua orang. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nancy Komar dengan NPM 2301032002. Tadi kan di penerangan sila kedua ada menjaga kerukunan antar tetangga. Menurut pendapat Mbak Eka sendiri, bagaimana sih dalam menjaga kerukunan antar tetangga yang baik? Perkenalkan, nama saya Putri Santi dengan NPM 2301032018. Bagaimana jika masyarakat minoritas tadi merasa tersinggung atau bahkan sampai menyimpan dendam karena pendapatnya tidak dihargai? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sanur. Tadi kan menurut pendapat saya ya, bagaimana menjaga kerukunan antar tetangga yang baik itu. Yang mungkin saling, kalau saya pribadi itu bertegur sapa. Misal kita bertemu dengan tetangga itu di depan rumah maupun di jalan, maka hendaknya kita itu harus saling bertegur sapa. Dari menyapa tetangga akan membuat kita menjadi akrab dan dekat. Dengan tidak mengganggu ketenangan tetangga, kita harus menghindari hal-hal yang merusak kesenangan seperti memutar musik terlalu keras, berbicara terlalu keras, dan sebagainya.
paham dong. Mereka tuh juga harus bisa dan harus dapat sanksi. Karena kalau kayak gitu ya mereka nggak jerah. Cuma sekedar dikasih pemahaman itu tuh dia bakal bikin mereka tuh ulang lagi. Kalau dikasih sanksi ke mereka ada efeknya kan buat mereka. Misalkan karena ini masih belajar mungkin diskors atau paling kena SP lah SP1. Karena masalahnya tawuran itu kan dia nggak cuma merugikan diri mereka doang, tapi juga mereka merugikan banyak orang, merugikan warga kampung juga kan pasti, karena mereka nggak mungkin di area-area kecil, karena tawuran itu pasti besar kan adanya, dan itu pasti mengganggu warga-warga sekitar juga. Jadi yaitu supaya mereka juga mereka nggak bisa dikasih pemahaman aja, juga harus dapat sanksi entah dari pihak sekolah atau masyarakat. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Boleh minta dibaca terlebih terlebih dahulu tidak tentang solusi pencurian motor tersebut ada tidak? Solusinya itu dengan melakukan kegiatan yang positif yang bisa menambah penghasilan masyarakat seperti membentuk usaha dalam bidang makanan, kerajinan tangan, atau lain sebagainya. Baik, izin menambahkan perkenalkan nama saya Sarah Sika, FPM 230103 2015. Dengan solusi tersebut mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang tidak akan melakukan pencurian motor tadi, karena dengan suatu kerajinan itu kan kerajinan rezeki, apakah tidak semua orang itu mempunyai kerajinan ya bisa melakukan kerajinan tersebut untuk memberi ekonominya. Jadi untuk mengatasi pencurian tersebut, kalau ronda keliling itu kan pasti kan tidak efektif. Kalau untuk memperluas lapangan kerja juga kadang juga masih banyak yang pengangguran. Nah, maka dari itu untuk mengatasi pencurian motor tersebut kita tidak bisa meminta langsung dari bantuan dari perangkat desa atau kepolisian, kan itu tidak mungkin ya. Kadang kita meminta bantuan pun seakan-akan seperti mengemis. Nah, maka dari itu yang untuk mencegah pencurian motor tersebut itu diri kita sendiri dengan apa? Dengan cara kita bisa menghindari, kita harus berhati-hati bahwa adanya pelaku yang bisa beraksi dalam pencurian motor tersebut. Kan kadang ada nih di rumah tuh kunci motor nggak dicabut. Itu yang perlu kita diwaspadai, atau nanti di jalan kita pegang. Itu sudah berarti kan kita harus waspadai bahwa jam segini kita harus pulang, dan jam berapa itu akan rawan dalam pencurian. Itu kita memberikan kesempatan kalau kita tidak menjaga apa yang menjadi hak milik kita. Mungkin itu saja yang perlu saya katakan. Oke, terima kasih Kak Nisa Masukah yang sudah menambahkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.